Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Kista Gunawan dari kelas E5 dengan nomor NPM 1012026 dari Universitas Digital dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Piagam Madinah dan implementasi syariat hukum Islam. Piagam Madinah. Syahifatul Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib atau kemudian bernama Madinah pada tahun 622. Selanjutnya ada tujuan dari Piagam Madinah. Yang pertama, menghadapi masyarakat Madinah yang plural, membentuk undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. Yang ketiga, menyatukan masyarakat multikultural. Yang keempat, mewujudkan perdamaian dan mengikis permusuhan. Yang kelima, mewujudkan keamanan di Madinah. Yang keenam, menentukan hak-hak dan kewajiban Nabi Muhammad SAW dan penduduk setempat. Yang ketujuh, memberikan garis panduan rehabilitasi kehidupan kaum muhajirin. Yang kedelapan, membentukkan kesatuan politik dengan mempertahankan Madinah. Yang kesembilan, membangun saling kepengertian dan dengan penduduk non-muslim terutama Yahudi. Yang kesepuluh, memberi bagian rampasan perang kepada kaum muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Makkah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum Piagam Madinah. Menurut analisis yang dilakukan oleh Ahmad Sukarja, dalam Piagam Madinah terdapat pikiran-pikiran pokok sebagai berikut. Yang pertama, ada monoteisme. Konsep tentang ketauhidan terdapat pada Mukadimah pasal 22 pasal 22, pasal 23, pasal 42 dan akhirnya pasal 47. Yang kedua, ada persatuan dan kesatuan. Pasal 1, pasal 5, pasal 17, pasal 25 dan 37 dalam Piagam Madinah menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, persamaan dan keadilan. Dalam Piagam Madinah, pasal yang mengandung konsep persamaan dan keadilan yaitu pasal 13, pasal 15 dan pasal 16, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24, pasal 40. Yang keempat, ada kebebasan beragama. Secara tersurat, kebebasan beragama disebut dalam pasal 25. Yang kelima, ada bela negara. Konsep bela negara dapat ditemukan di pasal 24, pasal 37 dan pasal 38 dan pasal 44. Yang keenam, ada pelestarian adat yang baik. Macam-macam kelompok dan adat atau kebiasaan baik yang boleh harus dijalankan dan dilaksanakan, yaitu berupa gotong royong dalam pembayaran diat dan tebusan perang terdapat pada pasal 2 sampai pasal 10. Yang ketujuh, ada supremasi syariat. Pasal 23 dan pasal 24 secara tersirat menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad. Yang ke-8, politik damai dan proteksi. Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15, pasal 17, pasal 36, pasal 37, 39, 40, 41 dan pasal 47. Nah, selanjutnya ada isi Piagam Madinah. Secara umum, terdapat 5 poin penting dalam isi Piagam Madinah. Yang pertama, kesetaraan umat di Madinah dapat memandang latar belakang, agama ataupun ras. Yang kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Yang ketiga, perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Yang keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Yang kelima, setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawaran. Nah, selanjutnya ada implementasi Piagam Madinah. Implementasi Piagam Madinah meliputi 1. Pembentukan umat, hak asasi manusia,
persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian. Yang ke-10 ada penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.